masker ya, karena agak ngap kalau pakai masker. Kabupaten Pringsewu ini ada 62 CGP dan kami punya tugas untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Saya minta Bapak Ibu coba kepalkan tangan masing-masing. Ayo, kepalkan tangan masing-masing. Yakini apa yang Anda genggam itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat berharga, dan tidak boleh seorang pun membuka kecuali Anda menginginkannya. Sekarang silakan cari teman, rayu sebisa mungkin, entah dengan apa, mungkin segala cara, rayulah supaya dia mau membukanya untuk Anda. Silakan, saya beri waktu 2 menit. Silakan cari teman yang mau membukanya, kalau saling merayu. Boleh dengan uang atau dengan segala usaha. Cepat, yang bisa merayu. Kalahkan sini. Oh iya, aku punya HP. Nggak boleh tahu. I will do everything for you. Silakan dirayu sebisa mungkin temennya. Mungkin yang rayuan mau ini sampai mau pulang. Ayo. Satu lepas, satu kebuka. Tidak, semuanya lepas. Saling merayu. Maunya saling merayu. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya, Pak Mifsah tadi dikebuka ya Pak ya? Ya. Bagaimana rayuan dari Bu Dwi kok bisa membuka? Dia rayuannya sangat menyentuh hati. Beri tepuk tangan untuk Bu Dwi. Baik, Bapak Ibu, seperti itulah kita merayu anak-anak kita sebenarnya. Jadi dengan cara apa agar mereka mau terbuka hatinya untuk kita. Jadi genggaman tangan kita itu ibarat hati mereka. Kan susah ya kalau mereka nggak mau buka, mau kita kasih HP. Tadi saya melihat Bu Desi menawarkan HP-nya loh ke Bu Desi Antin, nggak mau juga. Gitu. Jadi tawaran apa atau rayuan apa yang kita berikan ke mereka, tapi dalam bentuk disiplin positif gitu ya. Kalau ke murid yang kita tanyakan untuk pembentukan disiplin tadi, bagaimana cara kita membuat murid itu disiplin? Artinya mereka melakukan itu karena memang mereka sadar bahwa mereka mau melakukan itu. Bagaimana caranya supaya murid itu disiplin? Yang kedua, siapa yang akan membuat murid disiplin? Apakah kepala sekolah, guru, yaitu kita, atau orang tuanya, atau murid itu sendiri? Coba di benak kita. Yang nyuruh, maksudnya yang mengajak anak itu untuk sekolah, untuk dia menjalankan kewajibannya sekolah, itu harusnya siapa sih? Gitu. Apakah kepala sekolah yang harus ngupra-ngupra? Halo, sekarang kalian harus sekolah, atau kita wali kelasnya, gurunya, atau muridnya sendiri? Orang tuanya. Oke, nanti kita jawab ya. Nah, untuk menuju ke murid yang mau disiplin tadi, kita pelajari dulu motivasi dalam berperilaku. Manusia itu ternyata memiliki 3 motivasi. Murid juga sama. Yang pertama, jika dia disiplin, satu yang dilakukan dia adalah untuk menghindari hukuman. Dia datang pagi karena nggak mau kalau datang siang nanti dihukum. Itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ini anak yang terbiasa disanjung. Ih, kamu anak hebat, kamu disiplin. Dia pengen dapat nilai rapot yang besar mungkin dengan dia disiplin seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia menginginkan dirinya itu seperti itu gitu loh. Jadi apa yang dia inginkan memang dia emang itu gitu loh. Dan dia menghargai dirinya sendiri. Artinya dia ketika dia mau telat atau dia mau berbuat yang melanggar peraturan sekolah, dia mikir, oh saya kok merendahkan diri amat ya. Seperti itu. Kelas perlu belajar. Artinya kalau saat belajar mereka main-main, nanti peraturannya nggak lagi dibuat tidak boleh bermain saat belajar. Tapi udah dirembukan dulu, udah dimusyawarahkan dulu. Jadi kan kita terbiasa nih tidak boleh bermain saat belajar. Nah, nanti dibuat keyakinannya. Yuk kita buat keyakinannya. Di sini keyakinannya setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi nanti di situ anak-anak akan terbiasa. Oh ya dia harus belajar, Jadi saya juga harus belajar. Maka saya tidak akan mengganggu mereka. Gitu ya. Tadi nyambung dengan pertanyaan Bu Desi, bagaimana? Kayaknya itu untuk anak yang dewasa dan sudah paham gitu loh, sudah bisa memahami keyakinan itu. Bagaimana dengan yang sering melanggar gitu loh? Kan enggak semua anak langsung dikasih, kan gini
ini ceritanya. Nanti ketika kita masuk kelas, pertama itu yang kita buat adalah keyakinan kelas, peraturan, terus dibuat lagi keyakinan kelas gitu loh. Artinya sudah ada kesepakatan di kelas itu. Kan selama ini kita baru bikin peraturan ya. Nah, peraturan itu nanti ditingkatkan ke keyakinan. Nah, jika sudah ada keyakinan kelas yang sudah kita tempel di kelas, sudah sering kita sampaikan ke anak-anak, kok masih ada pelanggaran? Apakah boleh kita menggunakan sanksi, hukuman, penghargaan, atau kita harus menggunakan restitusi untuk memperbaiki anak itu? Ya. Sanksi dan hukuman tadi seperti yang sudah pernah kita baca ya, ternyata memang tidak efektif. Efektif hanya sesaat. Anak itu akan, misalkan kalau keyakinan kelas, ya dibuat di dalam kelas. Dari tadi ngomong keyakinan ya. Nah, maksudnya gini, orang berbuat disiplin itu karena adanya keyakinan dalam diri dia. Nah, keyakinan itu nanti kita buat gitu loh. Kalau di dalam kelas ya dengan seluruh anak-anak di dalam kelas. Nah, kalau seluruh sekolah ya berarti yang ada di lebih di atas temannya, tapi nggak diakui. Misal sebenarnya dia ada nih, ada apa namanya, kemampuan untuk memimpin, tapi teman-temannya nggak ada yang mau karena dia nakal misalkan. Nah, dia gimana caranya dia menindas temennya? Gitu loh. Sebenarnya dia ingin menunjukkan saya tuh bisa memimpin kamu loh, cuman caranya salah. Memang harus butuh kesabaran yang tebal. Kemudian, nah, anak-anak yang melanggar tadi sebenarnya mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhannya? Satu, bertahan hidup. Ada anak yang nyolong duit temennya. Misalnya kasusnya, anak itu nyolong duit temennya. Kenapa? Ternyata dia nggak dikasih uang sama orang tuanya untuk jajan, padahal dia lapar. Artinya perilaku dia yang negatif itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dia lapar. Tapi nggak dikasih uang sama orang tuanya, itu yang pertama. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Maaf, banyak anak-anak yang mungkin di keluarganya itu kurang perhatian, ibunya di mana, bapaknya di mana, atau ada kedua-duanya tapi mereka tidak sadar akan pendidikan berasal dari keluarga. Teacher lover bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini artinya anak itu kurang kasih sayang, maka di sekolah dia mungkin caper, ya kan? Bagaimana kita mengatasinya? Ini ada beberapa posisi kontrol atau bagaimana kita menempatkan diri untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Begitu kita tahu anak itu pakai sepatu, pakai sendal, kita langsung ambil sendalnya. Kamu pakai sendal dan sekarang bukan saatnya pakai sendal, sini sendalnya saya ambil. Boleh ambil nanti ketika kamu pulang. Itu namanya penghukum. Jadi dia langsung menghukum, ambil sendalnya, taruh di kantor, nggak boleh pakai sendal selama seharian di sekolah. Selamat datang Pak Opi. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Dia ngomongnya halus sih. Oh, jadi kamu merasa cakep kalau pakai sendal, merasa cantik kalau pakai sendal. Begitu juga penghargaan. Tapi saat kita nggak ada, dia justru akan memberontak. Seperti itu. Kemudian yang ditawarkan adalah restitusi. Apa itu restitusi tadi? Mengembalikan dia ke kelompoknya. Intinya restitusi itu menyadarkan anak itu untuk menyadari kesalahannya, kemudian dia bisa membuat sendiri perbaikan kesalahan dia. Pertanyaannya, ada yang mau nanya lagi nih, kira-kira efektif nggak? Atau kira-kira butuh waktu lama nggak? Selama ini kan kita udah anak itu kita panggil, ya kan? Anak itu kita panggil. Dan besok kamu mau apa? Ya udah Bu, besok saya mau datang lebih pagi, atau besok saya pakai sepatu yang warna hitam. Besoknya dia masih tetap pakai sendal misalkan. Atau besoknya dia tetap malah bolos. Disitulah guru itu harus guru harus memiliki keyakinan bahwa suatu saat anak itu akan berubah dengan perlakuan yang tadi mengarah ke restitusi. Pokoknya kita tetap berhusnuzon billah, tetap husnuzon, tetap berpikiran baik. Kalau kita memperlakukan anak itu dengan baik, insya Allah suatu saat dia tetap bisa berubah. Itu ini arahan. Jadi dari perilaku nanti menuju ke kebiasaan dan berakhir pada budaya positif. Menurut Gozen ini seorang peneliti di tahun 1998, bahwa keyakinan manusia itu akan lebih termotivasi secara intrinsik. Artinya dia akan melakukan apapun kalau dia termotivasi oleh dirinya sendiri. Gitu. Kemudian ini ada hubungannya dengan tadi nilai keyakinan. Nilai keyakinan itu bersifat universal atau positif. Jadi gini, saya beri gambaran. Ibu bapak pakai helm itu karena peraturan polisi. Seandainya tidak pakai helm didenda 200.000, atau karena bapak ibu yakin kalau pakai helm itu bisa aman.
Takut polisi biasanya. Betul. Bu Sri bilang takut polisi. Yang kedua karena aman, merasa aman, takut kecelakaan. Auzubillah. Saya takut kelilipan, Bu. Takut kelilipan, artinya mencari keselamatan. Nah, sebenarnya yang terbaik adalah kalau kita meyakini adanya keyakinan yang maksudnya yang sudah terpatri di hati kita. Jadi bukan karena takut ditangkap polisi biar 200.000, Bu Sri. Kalau takut ditangkap polisi, mungkin di jalan biasa dia nggak mau pakai helm, ya nggak? Iya. Dia hanya di jalan raya. Tapi kalau dia meyakini bahwa saya akan selamat dulu dengan pakai helm, saya tidak akan kelilipan dulu dengan pakai helm, maka walaupun di jalan biasa tidak ada polisi, intinya kita meyakinkan karena itu bahwa bukan dialah orang yang berbuat salah satu-satunya di dunia ini ya. Banyak orang yang berbuat salah, itu intinya. Satu ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa hari ini pakai sendal? Bu, saya nggak punya sepatu. Seperti kasusnya anaknya Pak Raji waktu itu ya. Berhari-hari dia pakai sendal, ternyata dia tidak punya sepatu. Gitu. Kemudian kita tanya, ada sendal atau sepatu siapa gitu yang bisa dipakai? Jadi kita carikan alternatif. Enggak, Bu, saya punyanya ini. Oh gitu. Dah ya, sampai di situ. Kemudian yang ketiga, kita tanya keyakinan kelas. Nah tadi kita kan sudah membuat keyakinan kelas ya, peraturan kelas yang dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalkan harus menghormati orang lain, memakai seragam sesuai peraturan, misalkan gitu ya, keyakinan kelasnya tadi. Nah, kita tanya, keyakinan kelas yang kalian sepakati tentang sepatu atau sendal apa sih? Oh Bu, iya deh, kami sudah membuat bahwa kami menghormati orang lain dengan mematuhi peraturan sekolah. Dan peraturan sekolah kan salah satunya adalah memakai sepatu pada sekolah. Oke, jadi kamu tahu ya bahwa ada keyakinan bahwa kamu harus menggunakan sepatu hitam. Kenapa kok kamu harus menggunakan sepatu hitam? Waktu itu pernah disampaikan itu untuk keseragaman, Bu. Karena kalau sepatunya belang bentong, yang saya ambil keyakinan kelas 1, kelas 5. Ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak kelas 7 di satu kelas misalkan. Contohnya keyakinan tentang hormat. Kami meyakini, jadi membuat satu kalimat yang dia bisa merangkum semuanya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Selama ini yang kita buat adalah peraturan dan tata tertib kan? Peraturan kelas. Misalkan contohnya gini. Dilarang mengambil barang orang lain. Itu peraturan kelas ya. Dilarang meminjam alat tulis ke orang lain, harus membuat sendiri. Ternyata kalimat itu bisa dibuat keyakinan bahwa penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya di situ ada dilarang membuli, dilarang berkata kasar. Itu sudah tidak ada lagi. Jadi peraturan-peraturan yang dilarang yang kalimat-kalimat negatif sudah dirubah menjadi sebuah keyakinan gitu loh, bahwa kalau saya menghormati orang lain maka saya tidak boleh berkata kasar. Kalau saya menghormati orang lain maka saya tidak boleh mengambil barang orang lain dengan semaunya gitu. Ini memang agak sulit ya Bu ya, Pak. Memang agak sulit karena kita terbiasa selama ini cuma kenal tata tertib, peraturan. Kok sekarang ujuk-ujuk ya? Masih semangat ya Pak Ibu? Masih semangat ya, meski kita nunggu nasi kotak ya, tidak harus semangat. Sudah ada. Oh sudah ada, oke. Jadi sebagai manajer kita harus tahu adanya namanya segitiga restitusi. Segitiga mengembalikan anak ke posisi semula dan memperbaiki diri. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jika ada anak bersalah atau anak melanggar peraturan, kita stabilkan identitas dia. Dia kan tadinya bersalah nih, ya kan? Dia melanggar peraturan, dia bersalah. Jika kita stabilkan identitas, dia tetap bersalah, tetapi tidak kita salah-salahkan. Itu intinya. Ya, kita bisa mengatakan nggak apa-apa. Hari ini kamu salah, tapi ibu juga pernah salah kok. Atau banyak kok orang yang pernah bersalah. Kamu jangan takut. Kan gini, maksudnya ketika anak itu bersalah, kalau misalnya langsung kita salah-salahkan, anak itu otaknya nggak akan nyambung. Kalau kita kasih nasihat yang baik, dia nggak akan nyambung loh. Otak bagian yang mengolah informasi yang baik itu nggak akan nyambung. Jadi dia udah ketakutan duluan. Apapun yang kita sampaikan nggak akan nyambung. Tapi kalau kita buat tenang dan posisi kita tuh
bisa sebagai teman dia, masa dengan suara yang lembut, dengan bahasa tubuh kita mendekat ke dia, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa kesini. Kenapa hari ini kenapa kamu pakai sendal? Itu lebih enak daripada pakai sendal lagi ya. Kan sudah bilangin kemarin gitu. Jadi kita tetap berdialog, tetap membuat anak itu. Selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan kebebasan. Anak itu kan nggak mau itu aja. Misalkan hari ini dia belajar, kita ngajarin anak itu pakai proyektor terus gitu ya. Suatu saat anak itu bosen loh. Pas hari pertama dia tertarik, hari kedua dia tertarik, hari ketiga anak itu udah mulai mainan sendiri, udah nggak dengerin apa yang kita lihat gitu. Artinya apa? Dia ingin yang lain loh. Iya. Ya Pak ya? Benar. Nah benar. Artinya dia ingin, udah sih jangan itu melulu. Pengen yang bebas, yang nggak biasanya gitu. Yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Ada nggak yang dia jahilin temannya kalau kita tanya? Orang dianya aja nggak apa-apa loh Bu, padahal si yang dijahilin nangis. Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena dia merasa senang. Dia pengen senang. Dia butuh, dia puas dengan jahilin temannya, padahal temannya nangis. Dia bilang temannya nggak apa-apa, tapi dia puas ketika temannya terjahili. Nah itu adalah kebutuhan dasar yang mendasari orang melakukan sesuatu atau murid kita melakukan sesuatu lah ya, karena fokus kita di murid. Membuat orang merasa bersalah tadi, saya ulang, jadi walaupun suaranya lembut tapi anak itu jadi merasa bersalah. Oh jadi kamu merasa cantik kalau pakai sendal kayak gini. Oh kamu merasa lebih cantik kalau pakai lipstick, pakai lip tint ya. Kalau sekolah kita kan sering pakai lip tint gitu ya. Kemudian posisi kontrol kita sebagai teman. Oh, kamu kan udah dibilangin sama bapak, kamu kan kemarin ngobrol sama bapak atau kamu ngobrol sama ibu kan waktu itu curhat kan? Kok kamu masih melanggar loh? Gimana sih? Berarti kamu nggak menghargai obrolan kita loh. Jadi seolah-olah anak itu adalah teman kita dan ketika dia melakukan kesalahan, dia nggak menghargai kita sebagai temennya. Ada nggak gitu? Ada ya, saya juga sering kayak gitu. Seolah-olah kita akrab sama dia dan dia harus nggak boleh melanggar. Kita kecewa, padahal ya mungkin anak itu nggak nganggap kita teman kali ya. Kemudian sebagai pemantau ini, jadi di sekolah itu ada peraturan nih, dia cukup gini, kamu melanggar karena kamu tadi pakai sepatu, berarti kamu harus di poin 20 nih. Besok lagi kamu melanggar nggak? Kalau besok kamu melanggar lagi, poin kamu jadi 40 nih. Gitu. Jadi dia langsung berdasarkan data yang sudah ada di sekolah, dia hanya nggak ngobrol banyak, hanya mengisi kesalahan anak itu menginputnya ke sebuah data dia gitu. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, ini adalah posisi kontrol paling puncak yang harus sebenarnya semua guru itu tempati. Artinya bukan manajer perusahaan, tapi manajer bagi anak-anak kita. Nah, manajer ini artinya mengatur, memberi kesempatan kepada anak kita untuk Mas, kalau misalkan kamu masih pakai sendal ini, kira-kira nyaman nggak sekolahnya? Ya nggak nyaman sih Bu, karena kan berbeda dengan teman yang lain, gitu kan? Oke, jadi gimana nanti ke depannya? Nah, kita tanya, dia mau berubah nggak gitu loh. Atau mungkin ada solusi dari kita, ya udah, nanti coba Ibu telepon orang tuamu ya, melihat kondisi keuangan orang tuamu. Mampu nggak mereka belikan sepatu? Itu. Jadi, ya Bu, karena gini Bapak Ibu, ada kalanya juga alasannya mungkin karena anak itu memang nggak mau pakai sepatu, ya kan? Bukan karena nggak ada, orang tuanya nggak ada, tapi dia malas pakai sepatu, dia lebih nyaman pakai sendal. Nah itu yang harus kita dekati untuk sadar, untuk mau memakai sepatunya yang ada di rumah. Tapi beda kasus kalau memang dia di rumahnya tadi nggak ada sepatu, kita harus cari alternatif lain. Gitu. Kita dekati orang tuanya, kita tanya punya uang nggak? Kalau nggak punya, kita punya uang, kenapa nggak kita sumbang? Itu misal. Tapi jika memang orang tuanya nggak punya, ya apa kita beri kesempatan untuk dia memakai sepatu sendal. Tetapi dengan catatan kita beri dia catatan kertas, kita laporkan ke guru BK ya, kita laporkan anak itu nanti diberi catatan bahwa anak ini boleh memakai sendal selama belum mampu beli sendal. Sepatu, maaf, belum mampu beli sepatu. Alhamdulillah nggak pada ngantuk, saya ngantuk. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah ini kembali ke posisinya, tadi kan anak itu salah ya, kembali ke posisi benar, tetapi dia juga mau memperbaiki kesalahannya itu, gitu. Jadi tidak justru diuncalkan ke situ, dibiarkan dia salah, dihakimi, dipojokkan, dibully, tidak. Tapi dia dikembalikan ke posisi yang benar. Kemudian saat itu dengan sendirinya dia akan menyadari kesalahannya. Nah, bagaimana ini posisi manajer ini harus kita lakukan?
Kamu pikir sendiri hari ini. Iya. Gini loh Bu, saya kan datangnya terlambat. Nah, terus dia itu terus saya tiket, sedangkan saya masih ada tugas yang belum dikerjakan, terus nggak bisa. Nah, kalau saya tidak mengerjakan tugas yang bisa, saya nanti kena marah. Jadinya saya mengutamakan tugas dulu. Dan dia juga buang sampah kok Bu, dia juga mengerjakan sendiri. Ya, juga bukan semuanya ya. Jadi sama sini kalau memang belum mengerjakan tugas ya. Kayak dari apa? Ini harus kamu berarti kayak emang semuanya ya? Iya Bu. Dari mami, dari kasih tentang apa lagi ada mulut ya. Mami pernah nggak kira-kira salah jadi menanyakan kesalahan. Jadi semua orang pernah bersalah. Jadi kita tanya satu-satu. Gitu. Pernah salah nggak? Pernah salah nggak? Balas ini salah nggak? Ada yang bilang ini salah nggak tadi? Ini juga pernah salah loh. Pernah salah ya? Nah, tapi kita harus yakin bahwa setiap permasalahan apapun itu bisa diselesaikan ya. Kita buktiin mungkin ada pertanyaan? Silakan. Boleh? Bu Risa kayaknya mau nanya. Silakan Bu. Iya, tadi kan berbicara tentang keyakinan dan peraturan. Nah, selama ini memang yang ada di yang kita ketahui memang peraturan ya, Iya. yang memang harus ditaati oleh siswa. Nah, bagaimana untuk membuat diri siswa yakin dengan adanya keyakinan yang akan dibuat, kenapa tidak dengan peraturan itu aja gitu? Oke. Nah, jadi pertanyaan Bu Risa ini saya ulang lagi. Kenapa nggak peraturan aja sih? Kenapa harus keyakinan? Memangnya anak bisa dengan keyakinan seperti itu? Intinya untuk memulai sesuatu yang baru memang sesuatu yang berat, ya. Karena kita sudah terbiasa dengan peraturan-peraturan. Tetapi di sini kita berpikiran baik ya. Sesuatu yang dilakukan dengan motivasi dari diri sendiri, karena dia yakin, dia menyepakati satu keyakinan, hasilnya itu nanti akan jauh lebih baik, gitu loh. Ini yang diinginkan oleh pemerintah kita terhadap pendidikan di Indonesia. Artinya anak itu disiplin, anak itu sukses, itu karena memang dalam diri dia itu sudah ada keyakinan bahwa dia harus sukses, bukan karena peraturan yang menyebabkan dia bisa sukses, gitu loh maksudnya. Memang bukan suatu yang ringan, tapi memang itu yang ingin kita tuju atau kita capai menuju dalam membangun anak-anak kita. Gitu. Gimana Bu Risa? Ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya, sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mau sharing dengan saya. Saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada banyak kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.